Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman. Jadi kali ini kita ketemu lagi di PBL kedua. Sebelum itu saya akan perkenalkan nama teman-teman kelompokku. Bisa di next. Nah, ini adalah nama-nama dari anggota kelompok saya sendiri atas nama Dr. Reza Melana sebagai ketua dengan NIM C0112111074 dengan Muhammad Firdaus sebagai scriber dengan NIM C0112111067 dan sisanya anggotanya bisa dibaca di layar. Next. Mungkin saya baca ulang dulu kasusnya, Di. Jadi kasusnya yang kemarin itu, seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan mulut mencong ke sebelah kanan. Pada pemeriksaan fisik ditemukan hemiparesis sinistra otot mimik di inferior mata, dahi dapat berkerut pada kedua sisi, bicara cadel, dan lidah miring ke kiri. Nah, pada PBL 1 itu kita sudah mendapatkan jawaban ya, maksudnya kita sudah uh, hampir di titik terakhirnya. Jadi kita itu menyimpulkan kalau kemarin kasusnya ini itu adalah stroke iskemik karena ada beberapa pendapat kalau tidak mungkin Bell's palsy ya. Tapi siapa tahu ada teman-teman di sini yang merasa sudah cari informasi-informasi lebih lanjut, tapi ternyata ada pendapatnya teman-teman di sini yang kayak kayaknya ini Bell's palsy deh. Kayaknya ini, bukan stroke iskemik, tapi siapa tahu stroke kronik atau bagaimana. Mungkin ada teman-teman lagi sudah cari info bagaimana kak info-info terbaru yang teman-teman dapat yang tidak sesuai dengan pembahasan kita minggu lalu. Jadi kita bisa angkat lagi kasusnya di PBL kedua ini. Jadi mungkin saya persilahkan kepada teman-teman yang tidak mau kocas kah? Saya persilahkan kepada teman-teman untuk menyampaikan pendapatnya. Apakah ada yang mau menyampaikan kalau ternyata dia dapat pemeriksaan fisiknya bagaimana, atau pokoknya siapa tahu ada pendapat yang setuju atau kurang setuju dengan kasus PBL yang minggu lalu. Mungkin bisa raise hand teman-teman. Ya mungkin bisa Patricia. Iya, jadi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Patricia Amanda Wibisono dengan NIM channel 112111078. Jadi kan kemarin kita sudah bahas nih tentang kasusnya, baru tentang yang keluhan-keluhannya juga, kayak yang itu dibilang tadi moncong sebelah kanan, terus hemiparese sinistra, otot-otot mimik di inferior mata, dan dapat berkerut pada kedua sisi, bicara cadel, sama lidah miring ke kiri. Jadi menurutku kan kalau misalnya dilihat ini pasti kayak yang dipikir yang paling utama itu dipikir itu yang gangguan pada nervus facialis toh, nervus 7. Tapi yang udah ditahu itu ini gangguannya nervus facialis sentral atau perifer. Nah, kalau sentral kan itu dia kemungkinan besarnya itu stroke. Terus kalau misalnya nervus facialis perifernya yang bermasalah itu kemungkinannya itu nih Bell's palsy, dan menurutku itu nih ada dia baiknya dilakukan pemeriksaan fisik supaya pemeriksaan fisik sama pemeriksaan penunjang tuh supaya lebih jelas kita tahu begitu. Begitu menurutku. Mungkin ada yang mau tambahkan atau apa? Terima kasih Patricia. Mungkin kita bisa dengar tambahan dari Feni Tandean. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, nama saya Feni Tandian dengan ujung NIM 059. Jadi dari pertanyaannya tadi Tarisa, apakah masih ada yang berlawanan pendapat dengan stroke iskemik? Jadi
menurut saya itu menurutku saya tetap nih saja stroke iskemik karena saya juga sudah baca tadi malam beberapa penelitian kalau memang berdasarkan ini kasus ada lebih banyak gejala stroke iskemik dibandingkan gejala dari Bell's palsy-nya. Jadi menurutku itu mau saja sebentar kita bisa diskusikan juga ya tentang stroke iskemiknya. Kalau bisa lebih spesifik lagi. Itu saja dari saya, Tarsa. Terima kasih, Feni. Terima kasih, Pet. Jadi, iya, mungkin begitu saja. Jadi, kita simpulkan lagi kalau kasusnya ini mungkin stroke iskemik ya. Jadi, saya punya pertanyaan, kalau teman-teman itu anggap ini adalah stroke iskemik, bagaimana dengan kenapa teman-teman bisa bilang kalau ini stroke iskemik? Apakah ada pemeriksaan fisiknya ataukah ada pemeriksaan penunjangnya? Kayak mungkin ada teman-teman tahu tentang hal ini, mungkin bisa di-raise hand ya. Mungkin saya persilahkan dulu ke Salsabila. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Salsabila Siti Hadisa Primentoro. Mungkin kalau Moki lebih tahu ini memang stroke atau apa, bisa kita lakukan pemeriksaan fisik dengan cara yang utama itu kita periksa dulu penurunan kesadarannya berdasarkan skala koma Glasgow-nya atau disebut dengan SKG. Terus kita juga bisa periksa kelumpuhan saraf kranialnya, kelemahan motoriknya, defisit sensoriknya, gangguan otonom maupun gangguan fungsi kognitifnya. Terus kita juga bisa melakukan pemeriksaan dengan cepat tanda pada mata dan kelainan kepala pada penderita atau pada pasiennya. Terus itu tadi untuk pemeriksaan fisiknya. Sedangkan kalau pemeriksaan penunjangnya mungkin kita bisa lakukan CT scan, kepala non kontras, atau bisa juga elektrokardiogram, EKG. Mungkin itu saya dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendapatnya. Mungkin bisa dilanjut, Febiola. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya hanya ingin menambahkan mengenai pendapatnya Salsabila untuk pemeriksaan penunjang kan itu dengan CT scan dan ini biasanya digunakan untuk mempertegas diagnosis apakah ini stroke pendarahan atau non pendarahan. Biasanya itu yang dilihat cairan cerebrospinalnya. Pada stroke yang pendarahan itu biasanya dia berwarna merah, sedangkan untuk yang iskemik atau non pendarahan itu berwarna jernih, seperti pada kondisi normal. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lain dari Nur Ramadhani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin saya tambahkan sedikit mengenai pemeriksaan alat atau penunjangnya, di mana di sini bisa kita lakukan pemeriksaan CT scan, di mana di sini CT scan ini harus kita lakukan pada saat semua penderita dengan dugaan stroke akut. Nah, CT scan ini tanpa kontras dapat dibedakan ada yang stroke pendarahan dan stroke yang non pendarahan atau iskemik. Nah, perlu kita perhatikan bahwa pada stroke iskemik ini gambaran lesinya itu hipodens atau normal. Nah, perlu diperhatikan bahwa sekitar 5% stroke itu yang perdarahan itu subarachnoid, gambaran CT scan itu dapat normal sehingga kita perlu lakukan pemeriksaan fungsi lumbalnya. Nah, seperti yang dikatakan Febiola, yaitu di sini ada juga cairan cerebrospinalnya, di mana pada perdarahan itu cairan subarachnoidnya itu berwarna, kemudian lehernya itu hiperekstensi ringan dan bahunya itu diangkat dan lendirnya itu disedot bila perlu dilakukan tub endotrakeal. Nah, dan bila intubasinya itu diperlukan lebih dari 3 hari, maka tracheostominya itu dapat dipertimbangkan. Mungkin saya dari saya sekian.
Terima kasih Nurul. Mungkin bisa kita dengar lagi dari Muhammad Nabil. Ya, terima kasih Darisa atas kesempatannya. Mungkin di sini saya membahas tentang patofisiologi dari stroke iskemik dan stroke stroke hemoragik. Mungkin untuk stroke iskemik memang stroke yang paling sering terjadi, ya mungkin sekitar 80% sampai 85% itu stroke adalah stroke iskemik yang terjadi akibat obstruksi atau bekuan di salah satu arteri besar pada sirkulasi cerebrum. Kemudian ketika arteri tersumbat, maka area sistem saraf pusat yang dipengaruhi, yang diperdarahi akan mengalami infak jika tidak ada perdarahan kolateral yang adekuat pada arteri tersebut. Kemudian untuk stroke hemoragik ini memang merupakan stroke yang paling jarang terjadi, yang merupakan hanya sekitar 15% sampai 20% dari semua stroke yang terjadi apabila lesi vaskular intracerebrum yang mengalami ruptur pendarahan sehingga terjadi perdarahan ke dalam ruang subarachnoid yang sudah disampaikan tadi oleh teman-teman, atau langsung ke dalam jaringan otak. Nah, di sini mungkin kesimpulanku dari kasus yang dipaparkan adalah mungkin kita belum bisa ambil kesimpulan bahwa ini adalah stroke iskemik. Kenapa? Karena yang sudah disampaikan tadi perlu ada pemeriksaan lanjutan. Karena yang kita dapat di sini hanya yang dapat kita lihat, bicara cadel, terus mimik di inferior mata dahi itu lemah. Jadi untuk mau memutuskan lagi yang ini termasuk stroke iskemik atau hemoragik, harus melakukan ya seperti yang disebut tadi, CT scan pada stroke hemoragik, yang contohnya terlihat adanya gambaran hyperdance, sedangkan pada stroke iskemik itu terlihat adanya gambar hypodance, itu dilakukan CT scan. Kemudian menurutku saya, pada kasus ini kita ambil kesimpulan ini adalah penyakit stroke umum, secara umum, belum spesifik. Karena yang kita dapat kasusnya seperti ini, belum ada pemeriksaan lanjut. Ya, sekian mungkin dari saya, Darisa. Terima kasih. Terima kasih pendapatnya dari Muhammad Nabil. Mungkin siapa tahu ada teman-teman yang setuju atau tidak setuju dari Nabil, mungkin bisa berikan pendapatnya. Mungkin saya persilakan kepada Patricia. Terima kasih, Parisa. Jadi saya setuju sama Nabil tadi yang bilang ini belum bisa ditentukan stroke apa. Karena itu makanya dibutuhkan, kayak kita bilang tadi, itu dibutuhkan pemeriksaan seperti pemeriksaan fisik sama pemeriksaan penunjang. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya itu bisa ditanya, kita bisa tanya kepada pasien, itu gejala-gejala yang dialami, awal seperti kayak kapan juga munculnya gejala, terus apa yang pasien lakukan ketika gejala tersebut muncul, terus kayak misalnya dia mungkin ada konsumsi obat-obatan, atau mungkin ada cedera begitu di kepala sama riwayat riwayat kesehatannya pasien sama keluarganya juga. Terus bisa juga kita nanti diadakan pemeriksaan fisik secara keseluruhan yang kayak pemeriksaan tekanan darah, detak jantung, bunyi abnormal di pembuluh darah dan kayak lain-lain. Terus untuk pemeriksaan penunjangnya juga itu tadi sudah banyak yang disebutkan juga, tapi mungkin yang lain itu bisa dilakukan tes darah kayak untuk bisa ditahu misalnya ada infeksi begitu, kecepatan pembekuan darah dan keseimbangan kayak zat-zat dan elektrolit begitu yang dalam darah untuk mengetahui fungsi organ toh. Terus bisa juga itu tadi dibilang EKG, terus bisa juga bikin kita lakukan Doppler karotis itu, jadi itu untuk hasilkan gambar detail aliran darah dalam pembuluh darah arteri karotis di leher. Terus mungkin itu bisa aja. Terima kasih.
Terima kasih pendapatnya Patricia. Mungkin bisa saya persilahkan Jessica, mungkin ini yang terakhir untuk kita bahas tentang pemeriksaan ya. Terima kasih atas kesempatannya Tarisa. Jadi saya mau tambah yang tadi untuk pemeriksaan penunjangnya itu kan yang disebutkan sama Salsabila ada CT scan sama EKG, sama yang disebutkan Patricia juga ada pemeriksaan darah. Cuman yang saya dapat itu bisa juga kan EKG sama ada juga EEG. Jadi bedanya antara EKG sama EEG itu EKG elektrokardiogram ya, itu dia menunjukkan grafik detak jantung untuk mendeteksi penyakit jantung yang mungkin mendasari serangan shock serta tekanan darah tinggi. Sedangkan pada EEG atau elektroencephalogram itu melihat masalah yang timbul dan dampak dari jaringan yang infark sehingga menurunnya impuls listrik dalam jaringan otak. Terus ada juga angiogram yang membantu menentukan penyebab stroke secara spesifik, misalnya pendarahan arteriovena atau adanya ruptur, dan untuk mencari sumber perdarahan seperti aneurisma atau malformasi vaskuler. Itu saja deh. Terima kasih. Dikembalikan kepada Teresa. Terima kasih pendapatnya teman-teman. Jadi saya bisa dengar maksudnya ini teman-teman di sini belum bisa ternyata dipastikan kalau ini stroke iskemik atau apa ya, karena kita harus lihat dulu pemeriksaannya. Jadi mungkin kita bahas dulu tentang bagaimanakah kayak kaitannya dengan anatomi organ begitu. Ini penyakit, ini kasus dengan anatomi organnya. Jadi mungkin kita bahas tentang mendetailnya dulu tentang ini kasus, baru kita masuk ke pemeriksaannya ya. Mungkin seperti itu. Jadi siapa tahu ada teman-teman yang tahu anatomi organ yang berikatan dengan kasus kita pada hari ini, mungkin bisa menyuarakan pendapatnya teman-teman. Resen Mi. Ya mungkin saya persilahkan untuk Patricia. Oke, mungkin saya bisa share screen. Jadi di sini kita bisa lihat nih toh ada disajikan pathway facial nerve-nya, jadi pathway nervus facialis-nya, nervus 7. Jadi yang pertama itu dari cortex cerebri toh dia menginervasi otot-otot otot-otot wajah bagian atas sama di bagian bawah. Jadi yang di A ini dia persarafan otot-otot wajah bagian atasnya itu dari kedua sisi otak toh. Terus bagian bawahnya itu cuma berasal dari sisi otak yang berlawanan. Ini yang untuk yang normalnya. Nah, kalau misalnya ada di sini ada lesi atau korteksnya terluka, maka kelemahannya itu ada di wajah bagian kontralateral. Nah, kita bisa lihat di sini dia kontralateral tidak ada lesinya. Nah, kalau misalnya nervus facialisnya yang terluka, makanya itu kelemahannya ada di wajah atas, terus yang di bawahnya itu ipsilateralgi. Nah, sini bisa dilihat juga kalau misalnya pattern-nya dari facial weakness itu kelemahan otot. Di sini ada pas normalnya itu orang tersenyum sama mengangkat alis. Di sini kalau di sebelah kiri ini lipatan nasolabialnya rata sih. Terus mulutnya menghadap ke bawah tuh. Terus kerutan dahinya itu masih utuh. Kerutan dahinya masih utuh. Terus palpebranya juga simetris gitu. Nah, kalau yang C ini di sebelah kiri dia rata juga, tapi mulutnya kayak mulutnya lebih ke bawah sih.
yang ini toh. Terus dahinya tidak berkerut di apa di satunya. Nah, di sini kita bisa lihat yang sebelum-sebelumnya kita sudah bahas nih, itu antara Bell's palsy sama stroke. Ini stroke-nya juga belum dibilang stroke apa toh. Di sini dibilang nih, kalau Bell's palsy itu biasanya umurnya 20-50. Dan jangka waktunya itu biasanya jam sampai beberapa hari. Untuk di bagian upper face-nya itu bagian atas wajah itu dia selalu yang atas sama bawah dia selalu kayak apa ada itunya apa berefek di bagian atas sama bawahnya. Terus simptom yang bisa kayak diasosiasikan itu dia tidak ada apalagi kalau misalnya facial numbness itu kayak tidak bisa dirasa muka itu biasanya tidak ada sedangkan kalau stroke itu dia biasanya umurnya ya rata-rata kurang lebih 60 tapi lebih dari 60 tapi banyak juga yang di bawah itu dan bisa detik sampai menit. Nah, untuk upper face-nya itu bisa bisa terganggu, bisa juga tidak, tapi lower-nya itu sudah pasti. Nah, untuk simptom-simptom lainnya itu bisa kayak kelemahan, terus tidak bisa dirasa, terus habis itu susah bicara, sama ini cadel lagi. Terus double vision sama vertigo keseimbangannya terganggu toh. Makanya kembali lagi itu kalau misalnya mau tahu itu lesi perifer atau sentral, makanya kita harus lakukan pemeriksaan lagi. Begitu saja. Terima kasih. Terima kasih Patricia atas pemaparannya yang sangat-sangat lengkap, yang mungkin bisa dikasih lengkap lagi sama Dani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin saya sedikit tambahkan mengenai bagian serat sarafnya. Di sini terdapat serat saraf yang akan mengatur bagian bawah pada wajah. Nah, dia ini akan bergerak dari korteks ke batang otak. Di batang otak ini, serat ini akan menyeberang ke saraf wajah yang berlawanan atau kontralateral. Sementara itu, saraf yang akan mengatur bagian atas wajah itu akan mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Nah, terdapat juga keseimbangan ke saraf wajah kontralateral dan sebagian akan membuat sisi yang sama dan berkontribusi pada saraf wajah yang ipsilateral. Nah, oleh karena itu, mata dan dahi itu akan menerima persarafan dari kedua belahan. Sedangkan wajah bagian bawah itu akan menerima dari belahan kontralateral saja. Nah, pada kasus stroke iskemik ini, lesi yang merusak korteks motorik akan memperbaiki bagian bawah wajah kontralateral saja, sementara otot yang ada pada bagian atasnya itu tetap dipertahankan oleh kedua sisi karena adanya persarafan ganda di area wajah atas. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke Kadesa. Terima kasih Dani. Mungkin bisa ditambahkan sama Aidil. Jadi saya akan menjelaskan mungkin seperti mikroanatominya, seperti itu kayak histologinya lah. Jadi secara umum kayak arteri itu kan seperti pipa kecil yang ukurannya itu hanya sekitar 5 mikrometer. Jadi saat walaupun dindingnya itu elastis, tapi saat terjadi plak atau penumpukan lemak di sekitar arteri, jadi bisa menimbulkan macet begitu, nah aliran dari oksigennya sama aliran nutrisinya. Jadi saat ada plak itu oksigen dan nutrisi itu nggak sampai ke otak, jadi nutrisi di otak tuh jadi kurang begitu. Nah, bisa dilihat juga kalau di otak itu kan kayak sumbernya dari nervus atau saraf. Jadi saat nutrisi di otak itu kurang, jadi nggak bisa lah sarafnya itu bekerja seperti itu. Dan juga
maaf tadi. Dan juga saat saya juga ada baca di beberapa sumber kalau perbedaan dari stroke apa tadi? Ya. Mohon maaf tadi perbedaan stroke iskemik dan hemoragik itu jadi perbedaannya kalau misal stroke iskemik itu karena penyumbatan. Nah, kalau stroke hemoragik itu kayak lebih parahnya gitu. Nah, kayak bisa jadi pembuluh darahnya tadi itu robek seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih pendapatnya teman-teman. Jadi mungkin di anatominya ini mungkin lebih dijelaskan tentang nervus yang mempersaraf ya. Dan kita sudah juga bahas di PBL 1 itu. Dan tadi juga saya dengar ada yang Pet jelaskan tentang pathway-nya. Jadi mungkin kalau anatominya kita sudah tahu, mungkin adakah teman-teman yang tahu tentang fisiologi organ yang berkaitan dengan kasus kita kali ini? Mungkin kalau ada dari teman-teman yang tahu, mungkin bisa dipaparkan. Mungkin bisa saya Tarsa. Silahkan, Vini. Izin share screen. Silahkan. Nah, jadi kan yang tadi kita masih bingung kan itu antara stroke iskemik atau yang satunya lagi. Nah, jadi saya di sini mau jelaskan tentang patofisiologinya tentang stroke iskemik karena menurutku saya ini stroke iskemik. Jadi stroke iskemik itu kan dia karena adanya pengurangan atau penyumbatan suplai darah ke otak. Nah, jadi bakalan terjadi gangguan aliran darah di dalam otak. Nah, kalau terjadi gangguan aliran darah di dalam otak, dia akan terjadi 3 hal. Yang pertama itu di sini merangsang pelepasan glutamat. Nah, di sini kalau merangsang pelepasan glutamat berarti terjadi peningkatan glutamat di dalam sel. Nah, terus ini gangguan aliran darah otak akan menstimulasi terjadinya metabolisme anaerob. Nah, seperti yang kita sudah pelajari itu, kalau metabolisme anaerob itu dia akan menghasilkan laktat. Nah, terus di sini ada kegagalan pompa ion. Jadi, kalau kegagalan pompa ion kan pada normalnya itu kan kalium itu paling banyak di dalam sel dan natriumnya itu di luar sel. Nah, di sini berkebalikan, Ki. Di sini terjadi kaliumnya lebih banyak di luar sel dan ion natriumnya masuk ke dalam sel. Nah, terus ini terjadi di fosfolipid membran. Nah, di sini kalsiumnya masuk ke neuron lalu mengaktifasi fosfolipase A2. Terus fosfolipase A2 ini akan menstimulasi AA dan asam lemak bebas untuk untuk menghasilkan siklooksigenase dengan lipooksigenase. Jadi ini siklooksigenasenya akan menghasilkan prostaglandin endoperoksida yang dimana akan langsung menghasilkan tromboksan A2 dengan prostasiklin prostaglandin. Nah, terus ini AA dan asam lemak bebas juga bisa menghasilkan lipoksigenase yang dimana akan menghasilkan hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksida ini akan menghasilkan leukotrin yang dimana ini leukotrin bisa menyebabkan kerusakan pada neuron. Nah, terus di sini juga bisa kita lihat kalau prostaglandin endoperoksida ini bisa juga menghasilkan radikal bebas yang dimana radikal bebas ini bisa
bisa langsung menyebabkan kerusakan pada neuron dan bisa juga menghasilkan hidrogen peroksida, lalu menjadi leukotrin, lalu kembali lagi menjadi menyebabkan kerusakan neuron. Jadi berdasarkan yang kita pelajari itu prostaglandin dia berfungsi dalam berfungsi dalam proses pembekuan darah. Jadi kan ini stroke iskemik dia terjadi karena ada beberapa sumber yang kubaca dia terjadi karena ada proses pembekuan darah di dalam otak. Jadi di sini bisa kita lihat ternyata di sini ada prostaglandin yang memang bisa membantu mengatasi ini kerusakan neuron di dalam otak. Terus ada juga prostasiklin. Kalau prostasiklin itu fungsinya untuk reabsorpsi natrium di dalam ginjal. Jadi memang berkesinambungan kini semua antara prostasiklin, prostaglandin dengan kerusakan neuron. Jadi kan kerusakan neuron itu disebabkan karena stroke iskemik. Jadi memang berkesinambungan. Mungkin itu saja dari saya, Tarisa. Terima kasih penjelasannya yang sudah sangat jelas hari ini, tapi mungkin bisa ditambah sama Arsidea. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Tarisa. Saya akan menambahkan sedikit patofisiologi stroke iskemik itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu vaskular dan metabolisme. Iskemia ini terjadi disebabkan oleh oklusi vaskular, di mana oklusi vaskular yang menyebabkan iskemia ini dapat disebabkan oleh emboli, trombus, plak, dan penyebab lainnya. Iskemia menyebabkan hipoksia dan akhirnya kematian jaringan otak. Oklusi vaskular yang terjadi menyebabkan terjadinya tanda dan gejala pada stroke iskemik yang muncul berdasarkan lokasi terjadinya iskemia. Sel-sel ini pada otak akan mati dalam hitungan menit dari awal terjadinya oklusi, dan hal ini berujung pada onset stroke iskemik yang tiba-tiba. Terima kasih. Terima kasih Arsidea. Apakah ada dari teman-teman lagi yang mau sanggah, atau ada yang mau bertanya, atau ada yang mau menambahkan, bisa silahkan Resin. Mungkin bisa Neudi. Ya, terima kasih banyak tadi. Jadi mau Kak menambahkan soal patofisiologinya yang dimana kan tadi yang disebutkan sama Arsidea tadi kan terbagi dua. Nah, kalau menurut di jurnal yang saya baca itu tuh yang dimana trombos umumnya itu terjadi karena perkembangan arteriosklerosis pada dinding pembuluh darah sehingga arteri menjadi tersumbat aliran darah ke area trombus. Kemudian menjadi berkurang menyebabkan iskemia, kemudian menjadi kompleks iskemia, akhirnya terjadi infark pada jaringan otak. Nah, sedangkan yang pendarahan itu terjadi karena adanya perubahan komponen intrakranial yang tidak dapat dikompensasi tubuh akan menimbulkan tingkatan tekanan intrakranial yang bila berlanjut akan menyebabkan herniasi otak sehingga timbul kematian. Mungkin itu saja ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Neudi. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya tentang pemaparannya dari teman-teman tadi. Siapa tahu ada yang masih kurang dimengerti, ataukah ada lagi yang mau menambahkan tentang bagaimana fisiologinya. Ya mungkin Patricia, kenapa? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi sempat bertanya tadi soal patofisiologi yang dijelaskan tadi itu sama
sorry, tunggu nah. Sorry. Maaf tadi, jadi tadi saya mau tanya, kan tadi dijelaskan itu tentang patofisiologinya ini stroke. Nah, saya mau tanyakan itu, tadi kan ada itu dijelaskan tentang eikosanoid, seperti prostaglandin, tromboxan, dan lain-lain itu. Yang saya mau tanya, apa kayak mekanismenya sampai bisa dibilang itu bisa kayak membantu dalam kayak konsep gangguan aliran darah. Mungkin itu, Ji. Terima kasih pertanyaannya. Saya lempar kembali kepada teman-teman. Siapa tahu ada yang tahu ya, apalagi yang 3 orang tadi yang menjelaskan, mungkin siapa tahu ada yang tahu. Atau mungkin ada teman-teman di sini masih kurang mengerti ya tentang pertanyaan dari Patricia ini. Mungkin Patricia bisa lebih jelas lagi bagaimana pertanyaannya. Oh iya, jadi tadi kan ada Feni, kalau salah share tadi tentang patofisiologinya toh yang stroke. Nah, di yang di badannya itu kan terakhir itu ada dikasih lihat itu akhirnya dia menghasilkan golongan-golongan eikosanoid kayak prostaglandin sama tromboxan tadi. Saya lihat toh, jadi baru tadi kalau tidak salah dibilang itu bisa kayak membantu dalam kayak membantu otak begitu kayak ada peranannya begitu toh. Yang saya tanya itu kayak bagaimana bisa dia membantu kayak mekanismenya begitu, kayak kenapa bisa dia membantu, kayak caranya dia membantu dalam hal apa, kayak jalan terjadinya prosesnya gitu, apa yang dia hambat, kayak begitu lebih tepatnya gitu. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang sudah paham kah atau masih mau diulang? Atau bagaimana teman-teman ini? Jadi kurang lebih pertanyaannya Patricia itu di bagiannya tadi Feni tentang patofisiologi itu dia jelaskan kalau dari gangguan otak ini bakalan hasilkan prostaglandin pada akhirnya, maksudnya bagian senyawa-senyawa yang termasuk ke dalam prostaglandin, dan di situ dia bisa membantu. Nah, kenapa? Itu pertanyaannya. Kenapa dia bisa membantu ya? Ada dari teman-teman. Oh, mungkin bisa dijawab sama yang punya tadi bagian di. Mungkin Feni bisa bicara. Aku share screen ulang coba deh. Tunggu. Ya, coba Bering. Jadi saya mau jawab pertanyaannya Patricia. Jadi tadi kan ditanyakan bilang kayak dari mana ini asalnya kayak prostaglandin sama prostasiklin. Tadi juga kayak apa? Ditanyakan bilang dia termasuk golongan eukasanoid apakah? Ya, golongan lemak toh. Nah, jadi di sini tuh bisa dilihat kalau memang dia itu termasuk golongan lemak karena memang terbentuknya dari yang mana? Yang ini yang fosfolipase kan, fosfolipase itu dari lemak tuh baru ini AA enggak kurang mengerti Kak Jo ini AA ini apa. Terus di sini AA bergabung sama asam lemak bebas kemudian menjadi siklooksigenase. Terus kalau pertanyaan yang kedua tadi yang bilang kalau kenapa prostaglandin bagaimana mekanismenya ini sehingga bisa membantu kerusakan neuron. Jadi
setelah tadi Ko cari tuh di katanya ada yang kulihat dari sumber, udah tahu mah sumber yang mana ini tadi. Dia bilang ini prostaglandin kan kayak hormon. Nah, ini hormon yang dihasilkan oleh tubuh kayak sebagai akibat dari ini gangguan aliran darah otak. Jadi makanya itu tadi saya sebut Ki bilang kalau ini prostaglandin memang membantu Ki berproses dalam kerusakan neuron karena itu kan kalau stroke iskemik itu terjadi Ki pembekuan darah di otaknya. Nah, terus prostaglandin ini dia ikut Ki juga berproses dalam pembekuan darah. Nah, saya juga enggak terlalu ngerti bagaimana prosesnya pembekuan darahnya, tetapi intinya itu prostaglandin berperan Ki dalam pembekuan darah, makanya saya bilang tadi dia berfungsi Ki juga ke kerusakan neuron karena dia bisa Ki membantu kayak apa kayak respon fisiologinya tubuhnya kita menghasilkan itu prostaglandin ketika terjadi gangguan aliran darah pada otak. Mungkin itu kalau dari saya, maaf kalau ada yang salah. Terima kasih pemaparannya kembali dari Feni dan saya kembalikan lagi ke ada lagi tambahan dari Aidil mungkin. Jadi ingin menambahkan sedikit. Jadi hormon prostaglandin itu banyak juga ditemukan dalam perempuan. Jadi kayak misal saat haid, nah banyak hormon prostaglandinnya untuk kayak mengontrol pendarahan yang berlebihan. Nah, jadi untuk masuk ke pembahasannya, ya betul tadi yang dikatakan Feni, kalau misal ada pendarahan di otak, jadi yang mungkin memberhentikan atau mengontrolnya itu ya prostaglandin itu. Ya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih pendapatnya dari Aidil, tapi mungkin kita kembali lagi ke kasus awal. Di kasus awal itu kita bahas tentang cowok ya, cowok berumur 45 tahun. Jadi saya cuma mau mengarahkan untuk kembali ke laptop gitu loh, kembali ke topik. Jadi mungkin saya kembalikan lagi ke Patricia. Apakah tadi penjelasannya Feni sudah jelas atau ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas nih, tapi saya mau tanya tentang yang Aidil bilang tadi tuh. Yang dia bilang kalau cewek itu menghasilkan prostaglandin dan makanya bisa membantu. Dan kalau yang pernah saya baca tuh pernah saya baca itu katanya stroke lebih rawan terjadi pada laki-laki. Apa ada hubungannya itu hormon prostaglandin dengan kayak berkorelasi dengan pernyataan bahwa Terima kasih Patricia. Mungkin Aidil bisa kembali. Atau teman-teman lain ada pendapatnya juga, bisa bicara teman-teman. Mungkin saya bisa koreksi pertanyaan kan tadi Aidil bilang itu dia menghasilkan prostaglandin untuk wanita, tapi yang saya baca itu katanya wanita lebih beresiko mengalami stroke daripada pria. Jadi berarti itu hormon yang dihasilkan yang tadi dibilang itu tidak berkorelasi atau bagaimana? Dan karena di sini kayak dibahas tentang pria atau juga mungkin itu. Terima kasih. Pertanyaannya mungkin Aidil bisa langsung jawab saja, Di. Mohon maaf tadi yang lebih banyak terkena stroke tuh perempuan atau laki-laki? Dari pertanyaannya. Kalau yang waktu itu saya baca sih katanya wanita lebih beresiko. Oke, bentar. Mohon maaf untuk sekarang mungkin belum bisa saya jawab. Mungkin agak di akhir sesi bisa saya jawab.
seperti itu. Mungkin bisa saya cari dulu referensinya. Takutnya salah jawab malah. Bisa juga. Jadi pertanyaan dari Patricia tadi ini mungkin bisa disimpan dulu ya. Atau ada teman-teman lain yang mau paparkan selain Aidil? Sahabat ada punya pendapat-pendapat lain gitu. Jadi karena tidak bisa Feni. Aduh. Guys. Begini, ndak mau jawab ke pertanyaannya Wanda. Jadi menurutku memang yang kubaca juga tadi malam memang lebih banyak lebih rentan ki cewek tuh terkena ini stroke. Tapi menurutku ada juga ndak perlu harus ki juga perhatikan faktor-faktor resiko yang menjadi penyebabnya ini stroke iskemik karena itu menurutku yang memang cewek lebih rentan karena memang lebih apa kayak harus kita lihat di faktor resikonya dari ini semua yang datanya tuh data yang lebih banyak memang cewek. Itu saja dari saya. Ya, terima kasih Feni. Mungkin bisa dilanjut dengan Salsabila tadi resen ya. Nah ya mungkin sebelum Salsabila bisa Aidil dulu. Jadi ada juga artikel barusan saya baca. Nah, katanya resiko seorang wanita mengalami stroke itu bisa meningkat seiring berjalannya usia. Jadi juga wanita itu biasanya lebih rentan terkena penyakit autoimun seperti itu autoimun. Jadi gangguan inflamasi juga menyebabkan kerusakan pembuluh darah atau pembukaan darah yang meningkatkan resiko terkena stroke. Jadi mungkin penjelasannya seperti ini. Kan tadi hormon prostaglandin itu kan untuk pembukaan darah. Nah, kan prostaglandinnya itu banyak di wanita. Nah, karena mungkin tadi dikatakan wanita biasanya juga lebih rentan terkena penyakit-penyakit autoimun. Nah, mungkin ada terjadi penyakit di autoimunnya atau di proklastandinya. Nah, autoimunnya lah rusak seperti itu. Jadi mungkin karena ya prostaglandinnya. Jadi mungkin karena ada terjadi penyakit autoimun. Nah, dan hormon prostaglandin ini banyak di wanita. Nah, jadi mungkin penyakit stroke itu berdasarkan penelitian yang tadi dibaca sama Patricia, lebih banyak wanita yang terkena penyakit stroke daripada pria, seperti itu. Terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan sama Salsabila. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya pernah baca, jadi itu kenapa wanita lebih rentan kalau kena stroke, tapi dia tuh kayak usia lanjut, karena kan dia kalau usia lanjut dia itu mengalami menopause. Jadi ini tuh dia kalau pada wanita dia berhubungan dengan estrogen, di mana kalau kan menopause berarti produksi estrogennya itu menurun sehingga
menurunkan efek proteksi terhadap itu stroke, karena itu estrogen dia berperan dalam pencegahan plak aterosklerosis seluruh pembuluh darah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi, apakah saya mau kembalikan ke Patricia, apakah jawabannya teman-teman sudah jelas atau bagaimana? Oh iya, jelas nih. Iya, soalnya karena kita terlalu melenceng ya dari kasus yang kita bahas, tapi tidak apa-apa. Mungkin kita kembali ke kasusnya. Kita sudah bahas tadi tentang hubungan-hubungannya atau stroke dengan visio. Kembali ke laptop. Jadi mungkin saya mau bertanya lagi untuk mungkin kita bahas lagi tentang patomekanisme ya, atau bagaimana patohistologinya begitu, sehingga terjadi bagaimana patomekanismenya ini stroke gitu. Mungkin bisa dijawab sama Salsabila. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi pada dasarnya itu kalau patomekanismenya ini stroke diawali karena adanya sumbatan pembuluh darah oleh trombus atau emboli yang mengakibatkan sel otak mengalami gangguan metabolisme karena tidak mendapat suplai darah, oksigen, dan energi. Nah, emboli itu merupakan bagian dari trombus yang terlepas dan menyumbat pembuluh darah. Nah, bila proses ini berlanjut, bisa terjadi iskemi, jaringan otak yang menyebabkan kerusakan yang bisa bersifat sementara atau bisa menjadi permanen. Nah, itu disebut dengan infark. Di sekeliling daerah otak yang mengalami infark itu biasanya hanya mengalami gangguan yang bersifat sementara yang disebut dengan daerah penumbra. Daerah ini masih bisa diselamatkan apabila kita lakukan perbaikan aliran darah segera, sehingga bisa mencegah kerusakan sel yang lebih luas. Kemudian ada juga dari referensi yang saya baca, jadi pada daerah yang mengalami iskemi itu juga bisa terjadi penurunan kadar ATP, sehingga terjadi kegagalan pompa kalium dan natrium serta peningkatan kadar laktat intraselulernya, sehingga menyebabkan depolarisasi dan peningkatan pelepasan neurotransmitter glutamat seperti tadi yang dikatakan oleh Feni, dan depolarisasi ini tuh meningkatkan kadar kalsium, sedangkan glutamat yang dilepaskan itu akan berikatan dengan reseptor glutamat. Reseptornya itu berupa NMDA atau HMPA, yang selanjutnya itu bisa menyebabkan kalsium masuk, dan sehingga kadar kalsium itu bisa meningkat. Nah, kadar yang tinggi itu bisa memicu terbentuknya radikal bebas, nitrat oksida, inflamasi, kerusakan DNA melalui jalur enzimatik yang keseluruhannya berkontribusi terhadap kematian sel, sehingga terjadi stroke iskemik. Nah, itu kematian selnya bisa kayak menyebabkan itu kayak lidahnya mencong ke kiri kah, mulutnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih jawabannya dari Salsabila. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya atau mau menambahkan? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa percepat saja. Jadi mungkin kita bisa bahas penyebabnya ya, penyebabnya dari maaf. Mungkin bisa kita bahas dari penyebab terjadinya ini stroke iskemik ya. Apakah ada teman-teman yang ingin memaparkan pendapatnya?
Mungkin saya ulang lagi pertanyaannya ya. Jadi eh, mungkin kita mau bahas tentang penyebab terjadinya ini stroke. Ini sudah ada Neudi yang raise hand, jadi mungkin saya persilahkan kepada Neudi. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut jurnal yang saya baca ada juga itu terbagi dua. Nah, kalau berdasarkan stroke hemoragik itu menurut otaknya itu ada pendarahan subarachnoid atau PSA adalah pendarahan yang terjadi di dalam selaput otak. Kemudian untuk untuk yang keduanya itu pendarahan intracerebral atau PIS adalah pendarahan yang terjadi dalam jaringan otak. Kemudian untuk stroke non pendarahan atau iskemik diakibatkan itu karena penyumbatan di sepanjang jalur pembuluh darah arteri yang menuju ke otak. Nah, stroke iskemik ini dibagi lagi penyebabnya itu ada beberapa penyebabnya. Yang pertama itu ada aterotrombotik yang dimana penyumbatan pembuluh darah oleh kerak atau plak dinding arteri, kemudian ada kardioemboli atau sumbatan arteri oleh pecahan plak, emboli dan jantung, dan yang terakhir itu lakuner. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih tanggapannya atau jawabannya dari Neudi yang sudah cukup jelas, tapi bisa mungkin ditambahkan dari Feni Tandean, silahkan. Baik, terima kasih Tarisa atas kesempatannya. Jadi menurut saya penyebabnya ini stroke iskemik itu saya fokuskan kepada 4 penyebab. Jadi yang pertama itu ada aterosklerosis. Jadi aterosklerosis itu penumpukan plak pada dinding arteri. Bisa dilihat dari namanya atau atero. Berarti dia berhubungan pada penumpukan plak pada dinding arteri. Terus yang kedua itu penyakit pembuluh darah kecil. Jadi kalau misalnya pembuluh darahnya itu kecil, maka itu akan mengakibatkan kerusakan pada otak yang dimana akan memicu juga terjadinya stroke iskemik. Kemudian ada atrial fibrilasi. Itu atrial fibrilasi terjadi penggumpalan darah di dalam jantung. Terus untuk saat sekarang pandemi itu stroke iskemik itu bisa juga disebabkan karena infeksi COVID-19. Mungkin itu saja dari saya, Tarisa. Betul. Terima kasih pendapatnya dari Feni. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau tambahkan atau mau bertanya dari ya mungkin Aidil. Jadi saya ingin bertanya, kan tadi sudah dipaparkan sama teman-teman juga bahwa stroke iskemik itu tadi ada penyebabnya yaitu penyumbatan pembuluh darah seperti itu. Jadi darah yang masuk ke otak itu berkurang. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bisa paparkan berapa normalnya masuknya darah ke otak dan berapa mungkin maksimalnya gitu. Nah, sehingga terjadinya stroke iskemik tersebut seperti itu. Saya terima kasih. Mungkin saya lempar lagi ke teman-teman forum. Apakah ada yang punya jawabannya begitu?
Mungkin yang belum menjawab ya bisa lebih lebih oh ya, mungkin bisa Santika. Dipersilahkan Santika. Jadi infraks terberi diawali dengan terjadinya penurunan cerebral blood flow yang menyebabkan suplai oksigen ke otak akan berkurang. Jadi nilai kritis CBF adalah 23 ml atau 100 gram per menit dengan nilai normal 50 ml atau 100 gram per menit. Jadi penurunan CBF di bawah nilai normal dapat menyebabkan infrak. Suatu penelitian menyebutkan bahwa nilai CBF ini pada pasien dengan infrak adalah 4,8 sampai 8,4 ml atau 100 gram per menit. Sekian. Terima kasih, tapi apakah ada teman-teman lagi yang mau tambahkan pernyataannya dari Santika? Mungkin saya sendiri bisa tambahkan dari pernyataan dari Santika, pernyataan dari Santika yang akan menjawab pertanyaan dari Aidil. Jadi pertanyaan tadi Aidil, berapa kira-kira nilai darah normal untuk kita bisa terkena stroke ya? Mungkin begitu pertanyaannya. Jadi kalau saya berpikir itu kan nilai normal dari tekanan darah itu 120. Jadi jika lebih dari 120 itu mungkin bisa menyebabkannya. Jadi kayak tidak ada nilai yang pasti untuk kapan kita bisa terkena stroke, karena itu kembali lagi ke kondisi fisik masing-masing orang. Jadi kayak ini ya, kalau dia sudah hipertensi itu ada kemungkinannya untuk dia stroke. Apalagi yang tekanan darahnya sudah terlampau tinggi, yang kayak 200-an ke atas, itu pasti sudah ada penyumbatan di otaknya yang menyebabkan dia stroke. Jadi mungkin bisa sedikit menjawab pertanyaan dari Aidil. Saya kembalikan kepada Aidil. Mungkin apakah belum jelas atau bagaimana? Ya, terima kasih jawaban Santika dan Tarisa juga dapat nyambung lah gitu. Yang jawaban Tarisa tadi tentang tekanannya, jadi misal tekanannya tinggi, lalu bisa disambungkan juga dengan jawaban Santika, dengan jika tekanannya tinggi maka darahnya yang masuk itu juga rendah. Terima kasih Tarisa dan Santika. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau apa memaparkan pernyataannya. Siapa ada lagi yang mau bertanya? Mungkin kalau sudah tidak ada, mungkin kita bisa lanjut ke penata laksanaan, karena mungkin lebih menjurus pembahasan tak dari tadi itu tentang stroke iskemik, bukan ke
Bell's palsy ya. Jadi kayak dari tadi saya lihat pembahasannya teman-teman ini semua all about stroke iskemik lebih tepatnya. Jadi mungkin kita bisa masuk ke penata laksanaan dari stroke iskemik. Apakah ada teman-teman ini yang bisa memaparkan informasinya atau bisa memaparkan pernyataan-pernyataannya tentang cara penata laksanaan dari stroke iskemik ini? Bisa raise hand teman-teman. Ya mungkin bisa Arside ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Penata laksanaan medis pada stroke iskemik itu terbagi menjadi dua, yaitu terapi umum dan terapi khusus. Pada terapi umum ini, kita dapat meletakkan kepala pasien pada posisi 30 derajat, kepala dan dada pada satu bidang. Ubah posisi tidur setiap 2 jam, mobilisasi dimulai bertahap bila hemodinamik sudah stabil. Selanjutnya, bebaskan jalan nafas, beri oksigen 1-2 liter per menit, sampai didapatkan hasil analisis gas darah. Jika perlu, dilakukan intubasi. Demam diatasi dengan kompres dan antipiretik, kemudian dicari penyebab, harus dikoreksinya jika kandung kemih penuh dikosongkan. Sebaiknya dengan kateter intermiten. Pemberian nutrisi dengan cairan isotonik, kristaloid, atau koloid 1.500-2.000 ml, dan elektrolit sesuai kebutuhan. Hindari cairan mengandung glukosa atau salin isotonik. Kemudian pemberian nutrisi per oral hanya jika fungsi menelannya baik. Jika didapatkan gangguan menelan atau kesadaran menurun, dianjurkan melalui selang nasogastrik. Kadar gula darah di atas 1050 mg persen harus dikoreksi sampai batas gula darah sewaktu 150 mg persen dengan insulin drip intravena kontinu selama 2-3 hari pertama. Jika nyeri kepala atau mual dan muntah, diatasi dengan pemberian obat-obatan sesuai gejala. Tekanan darah tidak perlu segera diturunkan kecuali bila tekanan sistolik di atas 220 mm air raksa. Kemudian pada mean arterial blood pressure di atas 130 mm air raksa atau pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 30 menit atau didapatkan infark miokard akut, gagal jantung kongestif, serta gagal ginjal. Penurunan tekanan darah maksimal adalah 20% dan obat yang direkomendasikan adalah natrium nitroprosid, penyekat reseptor alfa beta, penyekat ASE atau antagonis kalsium. Kemudian jika kejang muncul setelah 2 minggu, diberikan anikonvulsan per oral jangka panjang. Jika didapatkan tekanan intrakranial meningkat, diberi mannitol bolus intravena 0,25 sampai 1 gram per kilogram BB per 30 menit. Dan jika dicurigai fenomena rebound atau keadaan umum memburuk, dilanjutkan 0,25 gram per kilogram BB per 30 menit setiap 6 jam selama 3-5 hari. Serta harus dilakukan pemantauan osmolalitas. Kemudian pada terapi khusus ditunjukkan untuk praperfusi dengan pemberian antiplatelet seperti aspirin dan antikoagulan atau yang dianjurkan dengan trombolitik RTPA. Dapat juga diberikan agen neuroproteksi yaitu sitikolin dan piracetam. Terima kasih. Terima kasih pemaparannya dari Arsidea. Mungkin kita bisa dengar dari Febiola. Terima kasih untuk kesempatannya. Menurut beberapa sumber yang saya baca kemarin, tindakan pertama menangani pasien stroke yaitu menilai sistem pernapasan dan jantung. Pemeriksaan sistem pernapasan yaitu dengan memeriksa jalan napasnya, memastikan tidak ada benda menghalangi jalan napas. Dan untuk jantung sendiri, dengan memeriksa sirkulasinya, seperti tekanan darah dan denyut jantung. Terkhusus dalam kasus iskemik, perlu penanganan sesuai penyebabnya.
Setelah mengetahui penyebabnya, perlu untuk membatasi luasnya infark dan memperbaiki fungsional neuron dengan membatasi kecepatannya. Mungkin sekian, terima kasih. Terima kasih pendapatnya dari Febiola. Mungkin bisa dilanjut sama Jinan. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jinan Tekia Sutam dengan NIM terakhir 085. Untuk pada stroke iskemik, penanganan dengan obat-obatan harus dilakukan dengan segera dalam waktu kurang kejadian. Apabila obat diberikan lebih dari 6 jam, maka kemungkinan sembuh sempurna tanpa meninggalkan cacat menjadi kecil. Terapi khusus stroke iskemik itu terapi obat trombolitik atau penghancur trombus atau sumbatan pembuluh darah. Ada obat anti agregasi trombosit atau anti pembekuan darah, antikoagulan. Terus neuroprotektan atau pelindung saraf. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih pendapatnya dari Jinan. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya tentang kasus kita hari ini. Atau ada yang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab tadi, atau ada yang mau menambahkan dari pertanyaan-pertanyaan tadi, bisa juga. Mungkin kalau tidak ada jadi karena kita dari awal sudah bahas tentang stroke iskemik, jadi mungkin saya bisa simpulkan kali ini PBL 2 dan PBL terakhir kita bahwa kasus dari seorang laki-laki yang berumur 45 tahun itu diagnosisnya itu adalah stroke iskemik dengan beberapa penata laksanaan yang telah disebutkan oleh teman-teman sekalian tadi. Mungkin salah satunya dengan memperbaiki aliran darah ke otak atau reperfusi dan stabilisasi jalannya nafas dan pernafasan, stabilisasi hemodinamik, dan banyak penata laksanaan yang lainnya. Jadi mungkin itu saja kesimpulan dari saya, ataukah ada lagi teman-teman yang mau tambahkan, atau ada mau sanggah, atau ada yang mau bertanya? Tapi Teresa, mungkin saya bisa kasih juga kesimpulan Oh ya, mungkin dari hasil Skyber juga ya. catatanku. Izin share screen. Baik, jadi dari hasil catatan yang tadi sudah saya catat dari awal, jadi dari hasil diskusi ini dapat disimpulkan bahwa kasus ini adalah kasus stroke. Stroke sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik adalah stroke yang terjadi akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah yang menyebabkan suplai darah dan oksigen pada otak terganggu, yang mengganggu proses metabolisme sel-sel di dalam otak. Sedangkan stroke hemoragik dapat diakibatkan karena rusaknya atau robeknya pembuluh darah intrakranial yang menyebabkan terganggunya vaskularisasi sel-sel otak. Namun, pada kasus yang kita dapati ini belum dapat diklasifikasikan jenis stroke yang mana yang terjadi pada kasus tersebut karena dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut lagi, baik itu pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang. Baik, sekian kesimpulan dari yang saya catat. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Firdaus sebagai scriber yang baik. Mungkin setelah kita baca kesimpulannya, mungkin diskusi kita tutup sekarang. Ya, mungkin
kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, bisa kita adakan lagi PBL sesi 3. Jadi, tapi kayaknya sudah jelas di teman-teman kalau ini stroke, dan banyak pun juga info tentang penata laksanaannya. Jadi mungkin ditiadakan PBL 3. Jadi mungkin sekian dari kelompok 11. Lebih dan kurangnya mohon maaf lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Recording stop. Belum memang.